Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Reaktor Anaerob untuk mengetahui potensi biogas dari limbah ikan. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah krisis energi yang melanda dunia termasuk Indonesia mendorong banyak negara bersaing membuat terobosan baru untuk mencari energi alternatif. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah biogas. Berbagai penelitian pemanfaatan limbah peternakan sebagai bahan baku biogas sudah banyak dilakukan. Contohnya limbah kotoran sapi yang dilakukan oleh Virus pada tahun 2015. Kemudian mengolah kotoran kerbau menjadi biogas dilakukan oleh Elis 2013 dan kotoran kambing oleh Eswanto pada tahun 2018. Nah, biomasa lainnya itu masih memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Salah satunya yaitu limbah perikanan. Karena kita tahu bahwa Indonesia memiliki potensi perikanan yang melimpah, yaitu sebesar 23,26 juta ton pada tahun 2017 menurut data Badan Pusat Statistik. Nah, 20 hingga 30% dari produksi ikan tersebut tidak dimanfaatkan dan akan menjadi limbah yang dibuang di perairan. Sehingga harus ada upaya untuk menemukan sumber energi alternatif dengan memanfaatkan limbah ikan. Adapun metodologi dari penelitian ini yaitu metodenya merupakan metode eksperimen. Sebuah reaktor anaerob didesain sebagai tempat reaksi untuk mendapatkan gas dan pupuk organik padat dan cair dari sisa fermentasi. Kemudian bahan baku utama dari pembuatan biogas adalah limbah ikan yang diperoleh dari sejumlah pasar yang berada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, kemudian limbah ikan dicacah, ditambahkan air dengan rasio tertentu. Adapun data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dengan mengukur pH dan suhu reaksi selama 3 minggu. Kemudian data kualitatifnya diperoleh dengan mengamati nyala biogas. Nah, kemudian kedua data dianalisis secara komparatif untuk menarik kesimpulan. Adapun hasil dan pembahasan, hasilnya diciptakan suatu reaktor anaerob yang terbuat dari bahan plastik. Hal ini dipilih karena tidak berkarat, kuat, dan anti bocor. Nah, reaktor ini sendiri memiliki lubang inlet sebagai tempat pemasukan limbah ikan, lubang outlet sebagai tempat keluaran residu padat dan cair, kemudian lubang gas yang terhubung dengan ban karet penampung gas, kemudian bak residu sebagai tempat penampung sisa hasil fermentasi berbentuk cair, kemudian dilengkapi juga dengan termometer dan pH meter. Digester anaerob ini memiliki kapasitas 150 liter, digunakan sebagai tempat pencerna material biogas, tempat bakteri pembentuk asam ataupun bakteri pembentuk gas metan. Nah, digester ini hanya diisi setengah bagian saja, kurang lebih 75 liter dengan rasio sampel limbah ikan, air, dan aktivator 1:1:1. Ini adalah hasil pengukuran pH yang dilakukan setiap 3 hari sekali. Berdasarkan grafik ini diperoleh bahwa selama proses anaerob berlangsung terjadi penurunan dan kenaikan derajat keasaman atau pH. Nah, penurunan pH itu pada hari ke-6 menandakan terjadinya fase pembentukan volatil fatty acid. Nah, kemudian peningkatan pH paling signifikan itu terjadi pada hari ke-9 dari pH 7 menjadi pH 10. Nah, peningkatan pH ini menunjukkan bahwa terjadi dekomposisi dari fase asidogenesis menjadi metanogenesis. Nah, derajat keasaman ini yang dibutuhkan bakteri asidogenesis antara 5 sampai 6,5. Sedangkan bakteri metagenik di atas 6,5. Nah, kisaran pH optimum untuk produksi gas metan yaitu 7 sampai dengan 7,2. Nah, tetapi sampai pH 8 masih diperolehkan. Kemudian berikut grafik suhu, hasil pengukuran suhu setiap 3 hari sekali. Nah, suhu ini berkaitan dengan kemampuan hidup bakteri pemproses biogas. Pembuatan biogas ini akan berjalan sesuai dengan waktunya pada suhu 20 hingga 40 derajat Celcius.
Pembentukan biogas ini akan lebih lama jika suhu terlalu rendah. Nah, dari grafik ini diketahui bahwa suhu dalam digester cenderung stabil dengan rata-rata suhu 30 derajat Celcius. Dapat disimpulkan bahwa pada reaktor, bakteri yang bekerja adalah bakteri mesofilik. Selanjutnya, uji nyala api. Dalam penelitian ini diketahui dengan membakar langsung selang yang terhubung pada ban karet tempat penampung gas. Pengamatan uji dilakukan pada hari ke-7, 14, dan 21. Hasilnya tidak ada nyala api yang terjadi. Hal ini mengindikasi bahwa kandungan metana sangat rendah. Nah, limbah ikan itu sebenarnya memiliki kandungan nitrogen yang tinggi. Nah, nitrogen itu akan dicerna oleh bakteri metanogen untuk memenuhi kebutuhan protein dan tidak akan bereaksi lagi pada kandungan karbon yang tersisa pada substrat. Nah, sebagai hasilnya produksi gas akan rendah. Nah, dalam penelitian ini diketahui juga bahwa penambahan air dan aktivator itu hanya untuk mempercepat proses penghancuran limbah padat, sedangkan kadar metan dalam gas itu tidak berpengaruh secara signifikan. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengoptimalan proses pembuatan biogas dari limbah ikan dengan menambahkan nutrien lainnya. Kesimpulan, dari hasil rancangan diperoleh biodigester dengan kapasitas 150 liter, campuran limbah ikan, air, dan aktivator dengan rasio 1:1:1. Kemudian peningkatan pH paling signifikan terjadi pada hari ke-9 dari pH 7 menjadi pH 10, sedangkan untuk parameter suhu cenderung konstan dengan rata-rata 30 derajat Celcius. Kemudian penambahan air dan aktivator hanya mempercepat proses pembusukan limbah ikan padat, sedangkan kandungan gas metan yang dihasilkan tidak berpengaruh. Dibuktikan dengan semua sampel menghasilkan gas, namun ketika dibakar tidak menghasilkan nyala api, sehingga perlu dilakukan optimalisasi pembentukan biogas dengan penambahan nutrien lainnya. Terima kasih.